Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Epi Sucinengsi dari kelas 5B Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang anatomi dan fisiologi pada manusia dalam memenuhi tugas konsep dasar biologi dan kimia. Baiklah, pembahasan pertama yakni tentang sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan adalah serangkaian jaringan yang akan berperan untuk mencerna makanan. Sistem pencernaan manusia berperan penting dalam mencerna makanan dan minuman menjadi sumber energi, serta berbagai jenis nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Pertama, organ-organ pencernaan pada manusia. Organ-organ yang terdapat dalam sistem pencernaan yakni yang pertama rongga mulut. Rongga mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Ini dikarenakan di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Yang kedua yakni faring dan tenggorokan. Tenggorokan merupakan saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan. Makanan yang ditelan dari mulut masuk melalui faring dan diteruskan ke kerongkongan. Yang ketiga yakni lambung. Di lambung, makanan mengalami pencernaan kembali. Makanan akan mengalami pencernaan kimiawi. Bagian dalam lambung terdiri dari yang namanya getah lambung. Keempat yakni usus halus. Usus halus merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Setelah diserap, sari-sari makanan tersebut akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui darah. Usus halus memiliki 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus halus bagian tengah, dan usus halus bagian akhir. Yang kelima, usus besar. Usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa makanan membentuk feses dengan dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Yang keenam, anus. Organ ini berfungsi sebagai tempat pengeluaran feses dan gas kecil pembusukan sisa makanan. Yang kedua, proses pencernaan makanan. Saluran pencernaan manusia terdiri atas saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan manusia memiliki fungsi yang sangat penting dalam mencerna makanan. Makanan yang akan masuk ke dalam tubuh harus melewati saluran pencernaan tersebut. Saluran pencernaan pada manusia terdiri dari rongga mulut, faring, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan yang terakhir melalui anus. Pencernaan manusia terdapat kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan makanan merupakan bagian penting dalam sistem pencernaan tubuh manusia. Kelenjar pencernaan makanan ini dihasilkan dari kelenjar ludah, pankreas, hati, serta kelenjar dinding lambung dan dinding usus halus. Yang ketiga, pencernaan mekanik dan kimiawi pada manusia. Proses pencernaan makanan pada manusia terjadi dengan 2 macam cara, yaitu dengan pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik adalah diubahnya partikel-partikel makanan menjadi partikel yang lebih kecil atau halus dengan proses fisik seperti mengunyah atau menghancurkan. Sedangkan pencernaan kimiawi merupakan perubahan makanan dari zat yang kompleks jadi zat-zat yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim. Materi yang kedua yakni tentang sistem pernafasan manusia. Yang pertama, organ-organ yang terdapat dalam sistem pernafasan manusia. Yang pertama, organ sistem pernafasan terbagi menjadi 2, yakni sistem pernafasan bagian atas yang terdiri dari hidung. Yang pertama, hidung. Hidung adalah gerbang utama keluar masuknya udara setiap kali Anda bernafas. Dinding dalam hidung ditumbuhi rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menyaring kotoran dari udara yang Anda hirup. Yang kedua, sinus. Berfungsi untuk membantu mengatur suhu dan kelembapan udara yang Anda hirup dari hidung. Yang ketiga, adenoid adalah jaringan kelenjar getah bening yang ada di tenggorokan. Ada yang berfungsi untuk membantu melawan infeksi dengan benda asing seperti kuman dan memproduksi sel limfosit untuk membunuhnya. Yang keempat, tonsil. Tonsil adalah nama lain dari amandel. Amandel itu sendiri adalah kelenjar getah bening yang berada di dinding faring. Yang kelima, faring. Faring berfungsi menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut untuk diteruskan ke trakea. Yang keenam, epiglotis adalah lipatan tulang rawan terbentuk daun yang terletak di belakang lidah dan di atas laring. Kedua adalah organ sistem pernafasan bawah. Ada beberapa organ pernafasan bawah yaitu 1. Laring. Laring adalah rumah bagi pita suara Anda. Letaknya tepat di bawah persimpangan saluran faring yang membelah menjadi trakea dan kerongkongan. Yang kedua, trakea. Trakea adalah bagian terpadu dari jalur nafas dan memiliki fungsi vital untuk mengalirkan udara dari dan menuju paru-paru untuk pernafasan.
Yang ketiga, tulang rusuk. Tulang rusuk adalah tulang yang menopang rongga dada dan melindungi organ-organ dalam dada seperti jantung, paru-paru, dan benturan atau goncangan. Yang keempat, paru-paru. Peran utama dalam paru-paru sistem pernafasan adalah menampung udara beroksigen yang kita hirup dari hidung dan mengalirkan oksigen tersebut ke pembuluh darah untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Yang kelima adalah pleura. Lapisan pleura bertindak sebagai pelumas yang memungkinkan paru-paru untuk mengembangkan dan mengempis dengan lancar setiap kali bernafas. Yang keenam, bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang dari bronkus yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli dan berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses bernafas berlangsung. Yang ketujuh adalah alveoli. Alveoli berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang kedelapan adalah tabung bronkial. Pada tulang bronkial paru-paru adalah silia berupa rambut-rambut kecil yang bergerak seperti gelombang gerakan. Gelombang silia akan membawa mukus ke atas hingga keluar tenggorokan. Yang kesembilan adalah diafragma, adalah dinding atau kuat yang memisahkan rongga dada dan rongga perut. Kerja sistem pernafasan manusia. Proses respirasi dimulai saat Anda mengambil udara lewat hidung dan masuk ke tenggorokan. Setelah itu, udara akan turun melewati laring dan masuk ke dalam trakea. Di saat bersamaan, Anda menarik nafas, diafragma dan otot-otot di antara tulang rusuk Anda menyusut untuk menciptakan ruang kosong di dalam rongga dada. Ini bertujuan agar paru-paru bisa menarik udara yang Anda hirup. Setelah udara masuk bergerak sampai ke ujung trakea, udara akan melewati bronkus dan masuk ke kedua paru-paru. Setelah itu, udara mengalir ke bronkiolus yang terus mengecil sampai udara sampai di ujung percabangan. Di ujung bronkiolus ada kantong kecil udara. Ketika udara mencapai alveoli, oksigen masuk melalui membran di dalam pembuluh darah kecil yang disebut kapiler. Sebaliknya, karbon dioksida dari darah di kapiler keluar dan masuk ke dalam alveoli. Setelah oksigen dan karbon dioksida bertukar tempat di alveoli, rongga dada dan mengendurkan otot diafragma sehingga diafragma melonggar. Ini memungkinkan karbon dioksida bergerak naik untuk selanjutnya dikeluarkan lewat paru-paru lalu dihembuskan melalui hidung. Dan yang kedua, mekanisme pernafasan. Proses pernafasan manusia terbagi menjadi dua, ekspirasi dan inspirasi. Inspirasi merupakan proses menarik napas. Kondisi otot tulang rusuk dan diafragma berkontraksi. Volume rongga dada dan paru-paru membesar saat diafragma bergerak ke bawah dan sengkar tulang rusuk membesar. Tekanan udara dalam paru-paru menjadi lebih rendah dari tekanan udara luar. Yang kedua, ekspirasi merupakan proses pembusukan napas. Kondisi otot tulang rusuk dan diafragma berelaksasi. Volume rongga dada dan paru-paru mengecil saat diafragma bergerak naik dan sangkar tulang rusuk mengecil. Tekanan udara dalam paru-paru naik dan udara keluar dari paru-paru. Yang ketiga, mekanisme pernafasan dada dan pernafasan perut. Yang pertama, pernafasan dada. Ada dua tahap dalam pernafasan dada, yaitu inspirasi. Inspirasi proses yang terjadi lebih otot antara tulang rusuk luar berkontraksi, tulang rusuk terangkat, volume dada membesar, paru-paru mengembang, tekanan udara menjadi lebih kecil dari udara luar sehingga udara masuk. Yang kedua, ekspirasi. Proses yang terjadi adalah otot antara tulang rusuk luar bereaksi tulang rusuk dan bertarik ke posisi semula. Volume rongga dada mengecil. Tekanan udara dalam meningkat. Tekanan udara dari paru-paru lebih tinggi dari udara luar. Akibatnya udara keluar. Yang kedua, pernafasan perut. Pernafasan perut juga berlangsung di dalam dua tahap, yaitu inspirasi. Proses yang terjadi yaitu otot diafragma berkontraksi, diafragma melatar dan mengakibatkan volume rongga dada membesar. Kemudian tekanan udara mengecil diikuti dengan paru-paru yang mengembang sehingga tekanan udara lebih kecil dari tekanan udara atmosfer dan udara masuk. B, yaitu ekspirasi. Proses ini dimulai dari otot diafragma bereaksi dari otot dinding perut berkontraksi sehingga menyebabkan diafragma terangkat dan melengkung menekan rongga dada. Kemudian volume rongga dada mengecil dan tekanannya meningkat sehingga udara dalam paru-paru keluar.
Baiklah, kita masuk pada materi yang ketiga, yakni tentang sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah adalah suatu sistem yang mengangkut atau mendistribusi berbagai zat dalam tubuh. Sistem sirkulasi ini dibagi menjadi dua, yaitu kardiovaskuler dan limfatik. Fungsi sistem sirkulasi yang utama adalah mengalirkan gas, yaitu oksigen dan karbon dioksida, mengalirkan nutrisi dari saluran pencernaan menuju sel-sel tubuh, kemudian mengambil sisa metabolisme ke sistem ekskresi. Yang pertama yakni organ-organ sistem peredaran darah pada manusia. Ada beberapa organ dalam sistem peredaran darah manusia, yakni yang pertama jantung. Jantung kita berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan dibungkus oleh membran perikardium. Yang kedua, pembuluh darah. Pembuluh darah adalah pipa elastis menjadi bagian dari sistem peredaran darah manusia. Pembuluh darah berfungsi untuk membawa darah dari jantung ke bagian tubuh lainnya, atau sebaliknya. Ada 3 pembuluh darah utama yang terdapat di jantung, yaitu yang pertama arteri, yang kedua vena dan kapiler, yang ketiga darah. Darah berfungsi untuk mengangkut nutrisi, hormon, zat lainnya ke seluruh tubuh. Darah terdiri atas beberapa komponen, yaitu plasma darah, darah merah, darah putih, dan kepingan darah. Yang kedua, peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Yang pertama, sistem peredaran darah besar. Pada siklus peredaran darah besar merupakan sistem peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh dengan siklus bilik kiri menuju aorta menuju seluruh tubuh kecuali paru-paru menuju vena cava lalu serambi kanan. B. Yang kedua, sistem peredaran darah kecil. Pada siklus peredaran darah kecil merupakan sistem peredaran darah dari jantung ke paru-paru dengan siklus bilik kanan menuju arteri pulmonalis menuju paru-paru menuju vena lalu ke serambi kiri. Materi yang keempat yaitu sistem gerak pada manusia. Sistem gerak merupakan kesatuan di tubuh manusia yang membuat manusia bisa bergerak seperti yang dikehendaki. Yang pertama, organ-organ sistem gerak, yakni yang pertama tulang. Tulang atau rangka pada manusia tergolong ke dalam alat gerak pasif dikarenakan tulang hanya akan dapat bergerak jika ada aktivitas yang terjadi pada otot. Yang kedua, ada otot. Otot bergerak secara kontraksi dan relaksasi. Ketika otot berkontraksi, maka ukurannya akan memendek, mengeras, dan akan membentuk sebuah gelembung pada bagian tengahnya. Yang ketiga ada sendi. Pada dasarnya sendi adalah sebutan untuk pertemuan antara dua buah tulang. Yang keempat ada rangka. Manusia memiliki rangka dalam yang disusun oleh tulang keras dan tulang rawan. Yang kedua, cara kerja otot dan rangka. Berdasarkan cara kerjanya, otot itu dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama, otot sinergis. Otot sinergis adalah otot yang bekerja sama secara rendah. Otot berkontraksi dan relaksasi secara bersamaan. Saat satu otot berkontraksi, otot lain juga ikut berkontraksi. Saat suatu otot relaksasi, otot lain juga ikut relaksasi. Yang kedua ada otot antagonis. Kebalikan dari sinergi, otot antagonis adalah otot yang bekerja berlawanan. Artinya apabila mengalami kontraksi, otot yang lain melakukan relaksasi. Baiklah, kita masuk kepada materi yang kelima, yaitu tentang sistem ekskresi. Sistem ekskresi merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. 1. Organ-organ yang ada pada sistem ekskresi. Yang pertama ada kulit. Kulit termasuk organ ekskresi karena mampu mengeluarkan zat-zat sisa berupa kelenjar keringat. Selain sebagai organ ekskresi, kulit juga berfungsi sebagai alat indera perasa dan peraba. Yang kedua ada ginjal. Ginjal merupakan komponen utama penyusun sistem ekskresi manusia, yaitu urin. Ginjal berfungsi untuk menyaring zat-zat sisa metabolisme dari dalam darah, mempertahankan keseimbangan cairan tubuh, mengekskresikan gula darah yang melebihi kadar normal, dan mengatur keseimbangan kadar asam, basa, dan garam di dalam tubuh. Yang ketiga, paru-paru. Paru-paru memiliki fungsi utama sebagai organ pernapasan. Paru-paru juga merupakan organ ekskresi yang berfungsi untuk mengeluarkan gas-gas sisa proses pernapasan, yaitu gas CO2 dan H2O. Yang keempat ada hati. Hati berfungsi untuk mengekspresikan getah empedu zat sisa dari perombakan sel darah merah yang telah rusak dan dihancurkan di dalam limpa. Selain berfungsi sebagai organ ekskresi, hati juga
berperan sebagai penawar racun, menyimpan glykogen, pembentukan sel darah merah pada janin, dan sebagai kelenjar pencernaan. Bila kita masuk kepada materi yang keenam, yakni sistem koordinasi pada manusia. Sistem koordinasi adalah sebuah sistem yang mengatur kerja organ-organ pada tubuh. Sistem ini berperan untuk memerintahkan setiap organ untuk dapat bekerja sama, menaklukkan fungsi tubuh agar bekerja dengan baik. Di dalam sistem koordinasi tubuh terdapat hormon. Hormon adalah zat kimiawi yang berfungsi untuk mengirimkan berbagai pesan ke seluruh tubuh. Hormon menyebar ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah sebagai pesan apa yang harus dilakukan masing-masing organ yang dituju. Yang kedua, sistem saraf pada manusia. Sistem koordinasi saraf adalah organ yang terdiri dari sel-sel neuron dan sel pendukungnya. Sistem saraf terdiri dari dua, yakni sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Proses dari sistem saraf akan menimbulkan gerakan. Gerakan tersebut ada dua macam, yaitu gerak sadar dan gerak tidak sadar. Baiklah, kita masuk ke materi yang ketujuh, sistem pertahanan tubuh manusia. Sistem pertahanan tubuh adalah pertahanan yang dimiliki oleh tubuh untuk mencegah masuknya bakteri, virus, atau hal lain penyebab penyakit. Tubuh manusia adalah konstan yang ditantang oleh bakteri, virus, parasit, radiasi matahari, dan polusi. 1. 3 level pertahanan tubuh manusia. 1. Fungsi pertahanan. Dalam melakukan fungsinya sebagai pertahanan, ini sistem kekebalan tubuh akan memperbanyak jumlah sel darah putih dan melakukan pembentukan antibodi. Yang kedua, fungsi homeostatis. Fungsi homeostatis akan berusaha untuk mempertahankan fungsi degenerasi. Degenerasi ini erat kaitannya dengan keadaan sel-sel tubuh yang biasa mengalami kerusakan atau mati. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Pada fungsi pengawasan, imunitas bertugas memonitor dan mengenali tipe-tipe sel abnormal yang timbul secara konstan. Kedua, proses pembentukan antibodi. Jenis-jenis antibodi, ada beberapa jenis antibodi, masing-masingnya mempunyai fungsi yang berbeda. Antibodi juga dikenal sebagai imunoglobulin A, imunoglobulin A. Ini adalah jenis antibodi yang paling sering ditemukan dalam tubuh dan terlibat dalam proses terjadinya reaksi alergi. B. Imunoglobulin E. Jenis antibodi ini umum ditemukan dalam aliran darah meskipun jumlahnya sedikit. C. Imunoglobulin G. Ini adalah jenis antibodi yang paling banyak ditemukan dalam darah dan cairan tubuh lainnya. D. Imunoglobulin M. Antibodi akan terbentuk dalam tubuh ketika pertama kali kamu terinfeksi bakteri atau virus. Ini adalah bentuk pertahanan pertama tubuh untuk melawan infeksi.